Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini, hari Senin tanggal 6 Juli 2026. Kiranya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh semangat, selalu bersuka cita dan berlimpah berkat Tuhan. Tuhan yang kita sembah dan layani adalah Tuhan yang maha besar, yang maha ajaib, yang sanggup melakukan segala-galanya. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang ajaib, Juru Selamat kami. Terima kasih untuk hari baru ini kami ada lagi karena anugerah-Mu. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapilah kami Roh Kudus agar kami mengerti dan mentaati setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam 1 Samuel 10, ayat 1 bagian A dan ayat yang ke-9. Tertulis demikian. Lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, dituangnyalah ke atas kepala Saul. Sedang ia berpaling untuk pergi meninggalkan Samuel, maka Allah mengubah hatinya menjadi lain. Dan segala tanda-tanda yang tersebut itu terjadi pada hari itu juga. Saudara yang dikasih Tuhan, ada kekuatan di dalam pengurapan Tuhan. Setiap kita yang diurapi oleh Tuhan, kita diberikan kuasa, kekuatan, dan kapasitas untuk menghadapi segala sesuatu yang Tuhan rancangkan bagi kita untuk kita hadapi dan menangkan. Kalau kita perhatikan ayat ini saudara, dalam 1 Samuel 10 ayat 1a, dan kemudian loncat ke ayat 9, di situ tertulis lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, dituangnyalah ke atas kepala Saul. Saul diurapi oleh Samuel untuk menjadi raja. Dan kemudian di ayat yang ke-9 dikatakan, sedang ia, yaitu Saul, berpaling untuk pergi meninggalkan Samuel, maka Allah mengubah hatinya menjadi lain. Dan segala tanda-tanda yang tersebut itu terjadi pada hari itu juga. Saul sebelum diurapi oleh Nabi Samuel hanyalah pemuda biasa. Dan saat itu dia sedang mencari keledai ayahnya yang hilang. Saul adalah orang yang sebenarnya introvert, pemalu. Walaupun kondisi fisiknya oke, badannya tinggi, lebih tinggi dari rata-rata orang-orang Israel pada waktu itu. Tapi dia punya perasaan insecure. Dia malu pada dirinya. Dia merasa berasal dari suku yang terkecil dan kaum yang paling hina di Israel. Dan Saul tidak merasa layak untuk menjadi seorang raja. Tapi ketika Samuel menuangkan minyak pengurapan ke atas kepalanya, ada perubahan yang terjadi. Kuasa Tuhan menjamah dan melawat Saul. Kita perhatikan di sini bahwa ketika Saul berpaling untuk pergi meninggalkan Samuel, maka Allah mengubah hatinya menjadi lain. Pengurapan dari Tuhan itu mengubahkan hati Saul. Dari yang tidak berani menjadi berani. Dari yang merasa tidak mampu menjadi mampu. Ada sebuah perubahan atau transformasi dari dalam diri Saul yang dikerjakan oleh Roh Allah. Roh Tuhan di dalam dia. Dan oleh kekuatan pengurapan itu, Saul mengambil kapasitasnya untuk memimpin menjadi seorang raja atas Israel. Seringkali saudara dalam kehidupan kita menghadapi tanggung jawab dalam pekerjaan. Tanggung jawab yang baru yang belum pernah kita temui. Hal-hal baru yang belum pernah kita kerjakan. Atau masalah-masalah baru yang besar. Yang menjadi tantangan kita untuk kita selesaikan. Dan menghadapi itu semua kita merasa tidak bisa. Kita merasa kita ini begitu kecil. Kita tidak berdaya. Tapi saudara yang dikasih Tuhan, pengurapan Tuhan atas kita memampukan kita untuk menghadapi semuanya. Saudara dan saya adalah orang-orang ini yang diurapi oleh Tuhan. Apa dasarnya saudara? Dasarnya adalah Alkitab, firman Tuhan. Tuhan menyatakan bahwa di dalam kita ada rohnya. Dan bukankah Roh Kudus itu memeteraikan kita dan mengurapi kita? Roh Tuhan itu menolong kita,
menuntun kita dalam melangkah, dalam mengambil keputusan, dalam mengerjakan segala apa yang menjadi tugas tanggung jawab kita. Tuhan memperlengkapi saudara dan saya dengan pengurapannya, dan pengurapan Roh Kudusnya di dalam kita itu memampukan kita, memberikan kita kekuatan untuk menghadapi semua. Dalam posisi apapun saat ini, saudara dan saya, mungkin saudara punya jabatan tertentu, profesi pekerjaan yang spesifik, atau mungkin dalam pelayanan, dalam berbagai proyek yang dipercayakan. Saudara mampu melakukannya bersama dengan Tuhan. Saudara kuat untuk menghadapinya karena ada pengurapan Tuhan atas saudara dan saya. Tuhan mengubah hati Saul menjadi lain, dan Tuhan juga mengubah hati kita menjadi lain, membuat kita penuh dengan hikmat, penuh dengan semangat baru, penuh dengan iman percaya bahwa Tuhan dapat menolong kita dan memampukan kita untuk menghadapi semuanya. Tuhan yang memanggil kita, mengurapi kita dengan Roh-Nya, dan Dia memperlengkapi kita untuk menjadi pemenang dalam segala keadaan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami mengerti ada kekuatan dari pengurapan-Mu di dalam kami. Setiap kami sudah diurapi oleh Engkau Tuhan. Karena Roh Kudus-Mu ada di dalam kami. Roh Kudus-Mu menuntun kami. Roh Kudus-Mu memberikan kami hikmat, tuntunan untuk melangkah. Roh Kudus-Mu menyingkapkan perkara-perkara tersembunyi, sehingga kami dapat mengerti dan memahami. Roh Kudus-Mu memberikan kami kemampuan untuk melakukan tugas tanggung jawab kami. Terima kasih untuk pengurapan-Mu di dalam kami, yang memampukan dan memberikan kami kekuatan. Berkati kami Tuhan di sepanjang hari ini, dalam segala tugas aktivitas kami. Pimpin dan sertai kami, sehingga kami senantiasa mengalami keberhasilan dan kemenangan. Lawatlah setiap kami yang sakit dan yang dalam pergumulan. Kuasa pertolongan mujizat-Mu dinyatakan bagi kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bersama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.